Oke, halo sahabat semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi balik lagi di channel YouTube saya, Sena Andiana. Nah, pada pagi hari ini di sini saya akan sharing mengenai dengan bagaimana sih tips pemupukan yang baik dan benar. Nah, jadi untuk proses pemupukan itu juga ada masanya dan ada fase-fase yang harus kita perhatikan ya teman-teman sekalian, dan tidak asal beli pupuk di pasaran kemudian kita taburkan ke tanaman yang kita inginkan. Nah, jadi kita harus mengenal ada dua fase pada proses pemupukan, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Nah, jadi sebelum saya jelaskan apa sih fase vegetatif dan generatif tersebut, ada baiknya buat rekan-rekan sekalian untuk disupport channel ini dengan diklik tombol subscribe dan icon loncengnya agar rekan-rekan sekalian dapat menerima notifikasi terbaru dari video yang akan saya unggah setiap minggunya. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasan di awal. Nah, jadi untuk fase vegetatif itu merupakan fase di mana tanaman atau tumbuhan itu berkembang dan tumbuh dengan baik. Nah, jadi masa-masa tumbuh dan berkembang itu dapat kita lihat dari saat kita tanam biji atau sejak kita mulai menanam tanaman tersebut. Nah, jadi pada fase vegetatif ini yang harus diperhatikan adalah fase-fase di mana tumbuhnya akar, penguatan batang, dan proses tumbuhnya daun itu agar disupport dengan kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut pada masa vegetatif tersebut. Nah, jadi fase vegetatif ini tentu saja diperlukan kandungan nitrogen yang sangat baik atau kandungan nitrogen yang lebih pada saat melakukan pemupukan. Jadi teman-teman sekalian dapat membeli pupuk atau membuat pupuk dengan membuat sebuah racikan yang memiliki kandungan nitrogen lebih baik, lebih banyak pada tanaman di masa vegetatif. Nah, kenapa demikian? Karena untuk kandungan nitrogen tersebut merangsang tumbuhnya akar-akar baru, kemudian penguatan batang, dan juga pertumbuhan tunas-tunas baru. Sehingga untuk pertumbuhan tunas-tunas baru tentu akan memicu proses terjadinya fotosintesis yang baik pada tanaman tersebut. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan pupuk organik, tentu teman-teman sekalian juga bisa membuatnya dengan racikan-racikan yang dapat teman-teman buat untuk memenuhi unsur nitrogen yang lebih banyak. Nah, salah satu contohnya kita dapat membuat pupuk organik dengan bahan-bahan yaitu daun-daun muda. Nah, kenapa daun-daun muda? Karena daun muda itu mengandung nitrogen yang sangat baik dan dapat kita larutkan pada pupuk organik cair dan kita aplikasikan sebagai pupuk pada fase vegetatifnya. Nah, jadi bisa kita lihat bersama seperti inilah penampakan pada fase vegetatif ya teman-teman sekalian. Nah, ini merupakan tanaman jambu yang saya tanam dari biji. Dan ini merupakan fase vegetatif di mana fase perkembangan tunas baru, penguatan batang, dan tumbuhnya akar. Nah, pada fase inilah tanaman sangat memerlukan unsur nitrogen untuk merangsang tumbuhnya tunas, kemudian penguatan batang dan akar. Nah, selain dari bibit jambu yang saya tanam, adapun contoh lain yaitu pada tanaman bunga bougainville yang baru saya setek, dan ini merupakan fase vegetatif di mana fase tumbuhnya tunas baru dan akar baru, kemudian merangsang untuk dapat menumbuhkan tunas-tunas atau daun-daun baru sebagai proses fotosintesisnya. Nah, adapun contoh lain dapat kita lihat pada bibit durian. Nah, jadi ini merupakan masuk ke masa fase vegetatif di mana pertumbuhan tunas-tunas baru sudah mulai muncul. Nah, jadi kita sangat memerlukan sekali unsur nitrogen untuk dapat merangsang pertumbuhan tunas lebih banyak lagi. Karena untuk daun-daun tua seperti ini akan segera rontok. Nah, jadi pertumbuhan tunas sangat diperlukan untuk menunjang proses fotosintesisnya. Nah, kemudian kita lanjut pembahasan di fase generatif. Nah, fase generatif merupakan fase lanjutan setelah masa vegetatif. Nah, ketika masa vegetatif merupakan masa pertumbuhan atau perkembangan pada tanaman, kemudian lanjut ke fase generatif yaitu fase di mana tanaman tumbuh bunga, kemudian tumbuh buah ataupun biji.
Nah, pada fase ini pun tentu memiliki jenis pupuk yang berbeda juga pada masa vegetatif. Nah, untuk fase generatif yang harus didominasi adalah unsur kaliumnya. Nah, kenapa demikian? Karena unsur kalium tersebut merupakan unsur yang dapat merangsang tumbuhnya bunga, kemudian biji ataupun buah, dan memperkuat buah atau bunga tersebut atau biji tersebut agar tidak mudah rontok. Nah, jadi apabila teman-teman salah memberikan pupuk, yaitu misalnya pada masa generatif teman-teman memberikan unsur nitrogen yang lebih tinggi daripada kaliumnya, maka tanaman teman-teman akan terjadi kerontokan lebih cepat. Seperti misalnya untuk tanaman mangga ketika berbunga, itu teman-teman memberikan kandungan nitrogen yang lebih, itu tentu pasti bunganya akan rontok. Dan sebagai pemicu tanaman mangga tersebut tidak berbuah dengan lebat. Nah, kemudian ada juga jika teman-teman mendominasi pupuk pada kandungan nitrogen yang lebih tinggi pada masa generatif, tentu itu akan membuat serangga lebih mudah menyerang tanaman. Seperti itu. Nah, jadi sangat harus diperhatikan sekali pada fase-fase ini ketika rekan-rekan sekalian melakukan proses pemupukan. Jadi jangan salah ketika membeli pupuk dan menaburkan pada fase yang salah, karena itu dapat memicu terjadinya kerusakan tanaman atau tidak tumbuh dengan maksimal. Nah, adapun fase generatif yang dapat kita lihat seperti ini ya teman-teman sekalian. Nah, jadi di mana tumbuhan sedang mengeluarkan buah. Oke, ini juga tumbuhan sedang mengeluarkan buahnya. Nah, kemudian ini juga. Nah, untuk tanaman yang sudah mengeluarkan buah seperti ini, tentu unsur yang harus didominasi adalah unsur kaliumnya agar buah-buah tidak cepat runtuh atau rontok. Oke, seperti ini. Nah, jadi kalau rekan-rekan sekalian mendominasi dengan unsur nitrogen, tentu itu akan terjadi kerontokan pada buah. Nah, selain berbuah, kita juga dapat melihatnya pada ciri-ciri tanaman itu sedang berbunga. Nah, ini tanaman rambutan ya teman-teman sekalian. Jadi ini sudah masuk ke fase generatif di mana tanaman sedang mengeluarkan bunga. Nah, jadi unsur kalium ini adalah unsur untuk memperkuat bunga agar tidak cepat rontok. Oke, jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, jadi seperti itulah sharing saya hari ini. Dan mungkin buat teman-teman sekalian yang selama ini belum tahu terkait dengan fase-fase tersebut, untuk mulai saat ini bisa diterapkan agar tidak asal membeli pupuk-pupuk yang ada di pasaran dan memupuk dengan sesuka hati. Nah, jadi itu sangat keliru sekali, dan ini pun sangat penting sebagai dasar kita memulai untuk menanam apapun itu. Nah, jadi buat rekan-rekan sekalian yang merasa video ini bermanfaat, silahkan diklik tombol subscribe dan loncengnya agar rekan-rekan sekalian dapat menerima notifikasi terbaru dari video yang akan saya unggah. Oke, jadi untuk sesi tanya jawab itu bisa kita lakukan di kolom komentar, dan untuk sesi ini saya rasa cukup dan saya akhiri. Sampai jumpa di video berikutnya.